warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jakpir pemilih. Jumpa lagi bersama saya Fiorentina di podcast Mochi Karandopok. Di episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu sekaligus loh. Dan mereka ini orang-orang hebat loh. Nah, langsung aja nih. Yang pertama ada Mas Abdurrahman Wahid. Halo Mas. Beliau ini merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tegal. Betul ya Mas? Oke. Kalau yang kedua nih, langsung aja kita perkenalkan Muhammad Awin Asopa. Halo Mas. Oke. Beliau ini merupakan Ketua dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Tegal. Betul Mas? Betul. Oke. Gimana nih kabarnya Mas kalian? Mas Rahman gimana kabarnya? Mbaknya perkenalan dulu, namanya siapa? Ya. Panggilnya siapa? Belum saling kenal gitu. Sudah aku udah kenalin diri di awal loh. Oke. Berarti tadi Mas aku lanjut aja Mas. Oh ya, buat Mas Rahman dan juga buat Mas Awin betul? Nah, panggil aja aku Vio. Gitu ya Mas? Ya, Oke. Mbak Vio. Iya betul, panggil aja aku Vio. Nah, Mas Rahman apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Mas ya? Oke, bahagia dong ya Mas ketemu saya. Oke lah ya. Gimana Mas Awin? Alhamdulillah baik juga. Bahagia juga ketemu saya? Bahagia. Ya, senang ya saya Dalam mendengar. menjalankan rutinitas hari maupun setiap waktu kita harus selalu bahagia. Wah, oke. Kalau kata teman-teman Cipayung seperti itu, apapun dinamika hari ini Indonesia mau seperti apa, kita sebagai kelompok Cipayung harus menjalankan organisasi ini dengan riang gembira. Masuk barang itu. Gimana nih? Jakpur pilih ngerti kan sekarang kenapa mereka jadi ketua organisasi dong? Oke, nah kali ini ya Mas, baik Mas Rahman maupun Mas Awin, kali ini saya bakal ngobrol bareng mas-mas kalian seputar terkait makna merdeka tidak hanya sekedar upacara. Terus apa sih makna merdeka untuk kita? Oke, langsung aja nih boleh ya Mas. Mas Rahman sama Mas Awin ini kan ketua organisasi nih. Dan kita ini kan lagi ada di bulan kemerdekaan Agustus, betul dong? Ada nggak nih kalian udah ikut lomba-lomba gitu, mungkin lomba balap karung, atau makan kerupuk, atau lomba terenggiling? Ada yang mungkin dari Mas Rahman dulu? Oke, jadi kemarin saya sendiri baru mengikuti lomba esai competition. Wow. Dan beberapa teman-teman komisariat di HMI itu mengadakan juga berbagai lomba di himpunan gitu. Dan salah satunya tadi kami juga baru melaksanakan kolaborasi antara HMI dengan Bulog, kemudian dengan Polres Tegal Kota dalam rangka ketahanan pangan gitu. Jadi kami juga sudah siap mempersiapkan berbagai lomba untuk memperingati hari kemerdekaan ini. Oh, berarti organisasi sendiri juga mengadakan lomba ya Mas, 17-an gitu. Betul. Boleh sebutin nggak sih lomba apa gitu Mas? Yang pertama tadi ada lomba esai competition, kemudian karena kita di sekretariat itu bersama warga, itu tentunya kita berbagi momen bersama di warga sekitar, sama anak kecil, lomba-lomba ya mainan-mainan tradisional gitu, bendung-bendil, gitu lah Mbak. Itu berarti seluruh kader ikut gitu ya Mas ya? Seluruh kader ikut, betul. Masyarakat diikut sertakan juga? Ikut, ada lomba balap karung juga gitu kan. Seru banget, ya ampun, barangkali saya bisa ikut lah ya Mas. Kalau Mas Awin sendiri nih gimana? Kaitan dengan untuk mengisi atau merayakan hari kemerdekaan ya di bulan Agustus, pastikan seluruh antusias masyarakat Indonesia, apalagi kita di kalangan mahasiswa, dalam hal ini yang tergabung dalam organisasi PMII, tentu untuk menjaga dan merawat spirit kemerdekaan ini terus terjaga, apalagi di momentum bulan Agustus. Kalau secara pribadi kaitan dengan lomba di Agustus itu ya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Ketua Agus Dur. Kalau di mahasiswa kita itu kan organisasi kemahasiswaan, kalau bicara soal perlombaan itu ya yang karya ilmiah, esai, jurnal, dan hal itu yang sering kita ikutkan gitu. Kalau yang berbasis terhadap muatan lokal maupun masyarakat, saya pernah Mbak pengalaman ikut lomba panjat pinang. Wow. Dan itu pertama kali. Polisi paling bawah. Itu paling bawah. Sudah langsung gitu. Karena dengan di bawah. Menurut saya pengalaman yang kemudian sangat menjadi bisa berharga ketika kemudian berbaur dengan masyarakat, kita memahami filosofis dan semangatnya masyarakat dalam konteks panjat pinang itu ada filosofisnya gitu. Kita saling guyub rukun, satu sama lain membantu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tapi berhasil Mas? Berhasil. Meskipun posisi paling bawah.
Meskipun harus terinjak-injak ya Padahal itu Mas. kan penopang intinya di situ. Oke. Nah, kalau Fondasinya harus kuat ya. Oke. kaitan kalau di organisasi sendiri ya kita beberapa rangkaian agenda di Agustus itu ya untuk skala kader dan anggota PMI ada lomba di karya ilmiah, Iya. kemudian buat esai, terus kemudian nanti kita juga mau ngadain camp pergerakan begitu. Oh, seru juga ternyata Jakpur Pemilih kegiatan-kegiatan kemerdekaan yang dilakukan baik itu oleh HMI ataupun PMI. Ada juga ini Mbak, Apa saya tuh, Mas? tambahin nih Mbak, Iya, teman-teman Cipayung kemarin baru kumpul. Ah. Nanti mau mengadakan festival Festival kemerdekaan Cipayung. Cipayung gitu. Nanti ada agenda teater, musikalisasi. Jadi Wow. nanti UMKM nanti kita disediakan juga untuk masyarakat. Di mana itu tempatnya, Mas? Rencana di Kabupaten Tegal ya. Kabupaten Tegal. Kalau kaitan tepatnya di mana, kalau menurut teman-teman Cipayung, kalau Iya. kita bikin acara tanya kawan dan sahabat. Tanya kawan dan sahabat tuh maksudnya. Terdekat. Oh. Oke. Karena kalau tempat nggak pernah kita publish, tanya sama sahabat dan kawanmu. Oh, jadi biarkanlah menyebar secara mulut ke mulut gitu ya, Mas. Oh. Jangan sampai kemudian cuma melalui media sosial saja begitu. Wah, kayaknya seru banget nih. Ada teater juga. Wow, oke. Oke, Mas. Lanjut ya, Mas. Ngomong-ngomong terkait merdeka. Ya. Kita kan udah merdeka ya, Mas. Boleh dong kasih gambaran merdeka atau makna merdeka menurut dari Mas Alin dulu mungkin. Siap. Saya berangkat dari makna merdeka ini. Dalam Islam itu ada dua makna kaitan untuk kemudian menjelaskan arti merdeka itu. Dua poin yang pertama yaitu adalah istiqlal, yaitu freedom from. Kita terbebas dari sesuatu. Jadi sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai manusia, kita itu dituntut untuk merdeka, tidak tergantungan terhadap siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, terus kemudian di poin keduanya adalah ada huriyah. Lah, huriyah ini yang kemudian pasca dari kita bebas dari sesuatu, maka huriyah ini adalah freedom for. Freedom for ini adalah bebas melakukan sesuatu. Lah, bahwa merdeka itu tidak kemudian hanya lepas dari sesuatu saja, tapi pasca dari terlepas dari sesuatu itu juga kita harus bebas dalam melakukan sesuatu, entah itu dalam skala berpikir maupun bertindak. Dengan kemudian yang perlu digarisbawahi adalah tidak menabrak nilai-nilai kemanusiaan, norma beragama, dan kemudian sebagai warga negara seperti itu. Jadi freedom for ini ya mengisi kemudian setelah kita terbebas dari sesuatu, bebas melakukan sesuatu, tapi tidak melanggar dari nilai-nilai kemanusiaan, kemudian norma beragama dan berbangsa dan negara begitu. Oke, Jakpur Pemilih berarti bebas dari sesuatu dan bebas melakukan sesuatu Ya, ya, Mas. karena merdeka itu harus tercipta sejak dalam pikiran. Oke, merdeka tercipta sejak dari pikiran, teman-teman. Boleh dari Mas Rahman nih. Oke, tadi sudah lengkap ya. Apa namanya disampaikan oleh Mas Awin gitu ya. Tapi tadi kita tarik ke belakang ya. Jadi sebenarnya manusia ini kan hakikatnya merdeka begitu kan. Iya. Bahkan Tuhan aja apa namanya membebaskan manusia mau milih neraka ataupun surga. Iya. Sebenarnya Tuhan itu berhak loh, bisa loh. Kalau misalnya manusia masuk surga semua. Tapi karena kita punya pikiran kemudian dimerdekakan oleh Tuhan. Terserah kalian mau ngapain gitu kan. Yang penting kalian berpikir, kemudian kalian dibebaskan dari apapun gitu. Terlepas dari tadi jangan sampai melepaskan norma-norma kemanusiaan, norma peradaban dan lain sebagainya begitu. Oh, berarti Tuhan aja udah kasih kita kemerdekaan, Betul. kebebasan ya, Mas ya. Masa manusia mengekang gitu kan ya, Mas ya, konsepnya. Oke, lanjut ya, Mas. Boleh diminum gitu? Oh, ibu boleh santai aja ya ampun, ini jangan grogi, Mas. Aku santai aja, santai. Tapi sambil aku tanya sambil minum ya, Mas. Yeah. Baik, oke, nggak masalah kan? Oke. Next question ya, Mas. Nah, ini pertanyaan khusus ke HMI. Oke. Bagaimana sih Mas pandangan dari HMI sendiri tentang mengisi kemerdekaan di era digital saat ini ya, Mas? Nah, apakah peluangnya itu justru besar atau justru tantangannya yang semakin berat ya, Mas? Oke, kalau kita berbicara tentang peluang dan tantangan secara otomatis seimbang gitu kan. Ketika peluangnya besar, otomatis tantangan juga besar gitu kan. Ketika peluangnya kecil, otomatis tantangan juga semakin kecil. Tapi kita sebagai generasi muda gitu ya, termasuk teman-teman mahasiswa itu ya memilih tantangan yang lebih besar karena peluangnya juga besar gitu ya. Nah, tantangan per hari ini ya tadi di media sosial gitu ya. Artinya
untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya kita harus benar-benar objektif ketika misalkan ada satu berita gitu ya, tapi kita jangan sampai langsung mengecek bahasanya, jangan sampai kita langsung memberikan statement yang kurang jelas gitu, sedangkan berita itu belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi kita harus mengecek dulu ketika berita itu beredar, kemudian cek kebenarannya, kemudian itu yang menjadi teman-teman HMI itu untuk menjadi pelopor agar persatuan dan kesatuan itu tidak terpecah begitu. Oke, berarti kita bebas bermedia sosial tapi juga harus bijak ya Mas, mana yang baik, mana yang enggak gitu ya Mas ya. Oke, thank you Mas. Lanjut nih Mas, ini pertanyaan khusus buat PMII. Oke, gimana sih Mas peran dari PMII sendiri terkait generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ya Mas di tengah isu-isu nasional? Dalam hal ini peran kita sebagai kemudian Gen Z ya, pemuda apalagi mahasiswa, ya tentu kalau bicara soal tugas sebagai manusia itu kan bukan kemudian menciptakan hari-hari yang lebih baik ataupun menciptakan dirinya itu lebih baik dari manusia yang lain, tapi lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, ini berangkat dari al-muhafadzatu ala qadimi sholih al-adu bil jadidil aslah, bahwa peran kita hari ini setelah kemudian pasca terlepas dari penjajahan itu ya merawat tradisi lama yang baik dan menciptakan tradisi baru yang lebih baik seperti itu. Karena kalau bicara soal kemerdekaan ini ya peran bagi mahasiswa maupun pemuda ya sangat kemudian dibutuhkan, apalagi dengan hari ini kita yang memasuki katanya bonus demokrasi gitu kan. Nah, itu kan harus dipersiapkan soal kemudian bahwa kepemimpinan besok itu harus ditempa melalui dengan hari ini, bahwa pemimpin itu ya tidak kemudian muncul hari itu saja tapi dipersiapkan dan dimatangkan seperti itu. Nah, oke, berarti generasi muda dipersiapkan untuk menjadi pemimpin berikutnya. Termasuk KPU Kabupaten Tegal ini. Oh iya. KPU kan mengawal. Betul, harus dipersiapkan secara matang begitu kan, biar demokrasi kita lebih baik begitu. Kira-kira begitu. Maka forum ini saya harap enggak kemudian selesai pada hari ini begitu Ketua Bisdur. Saya bawa ruang berikutnya terkaitan dengan teman-teman Cipayung, HMI, GMNI maupun PMII begitu. KPU harus melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman mahasiswa bahwa di ranah mahasiswa itu ada isu apa yang sedang berkembang yang bisa dikolaborasikan begitu kan. Kalau bicara soal kemerdekaan yang lebih ini kan bahwa Bapak Tan Malaka, tokoh revolusioner kita, kalau kita juga, kalau menurut Bapak Tan Malaka itu kan merdeka itu harus 100% lah. Itu makna itu yang harus kita sosialisasikan terhadap teman-teman, bahwa teman-teman hari ini kan bicara soal bukan ngomong soal ekonomi, sosial politik. Kadang mereka saja belum merdeka terhadap pasangannya seperti misalnya mereka merasa terjajah biasa. Oke. Era hari ini seperti itu. Aku sebagai pria itu maka kita memilih jomblo gitu. Jomblo. Oh ya udah. Itu bukan kemudian tidak laku sebenarnya. Aku memilih jomblo Untuk merdeka itu. merdeka. Oh ya udah kita tosan dulu. Soalnya kita bertiga itu sama-sama jomblo. Oke ya. Oke tosan dulu. Hidup jomblo, Tapi jomblo yang produktif. Nah iya betul banget. Dan harus ada progres setiap harinya. Nah betul banget. Sambil nanti menemukan pasangan yang terbaik gitu ya Mas ya. Oke. Sangat amat bijaksana teman-teman. Oke nih Mas. Kita lanjut. Setengah jam kayaknya ya. Kerasa ya. Seru banget soalnya Mas. Oke, next question ya Mas. Nah, pemaknaan kemerdekaan dulu sama sekarang. Kalau dulu kan kita terbebas dari penjajah ya. Mungkin kalau sekarang itu lebih mengisi kemerdekaan mungkin dengan hal-hal positif. Mungkin salah satunya yang berkembang di masyarakat itu lomba-lomba yang diadakan oleh masyarakat, ataupun yang diadakan di sekolah, kelembagaan, ataupun mungkin organisasi diadakan upacara mungkin gitu ya Mas. Nah, melihat hal tersebut nih ya Mas, cukup nggak sih kita sebagai generasi muda mengisi kemerdekaan dengan ya tadi upacara dan lomba-lomba itu? Apa ada hal lain yang harus kita lakukan? Mungkin dari Mas Awin dulu mungkin. Ya, kalau kaitan dengan mengikuti upacara, rangkaian kegiatan yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat, tentu ini juga hal bahwa masyarakat kita, bahwa kita juga masih berpegang teguh terhadap kemudian ideologi kita Pancasila, terus kemudian kita
meyakinkan bahwa kita juga memiliki jiwa nasionalisme, tapi tidak terlepas bahwa merdeka itu hanya diisi dengan rangkaian perlombaan terus kemudian upacara saja. Tapi merdeka itu bukan kemudian dalam konteks sekali merdeka tetap merdeka. Seharusnya malah sekali merdeka tambah merdeka gitu. Jadi dalam mengisi kemerdekaan itu jangan terlepas terhadap kemudian ketika selesai dari penjajahan terus kita dianggap merdeka. Tapi ya itu ada freedom from, ada freedom for lah. Freedom for ini yang kemudian kelak kali kita sangat kesusahan di dalamnya sebagai kemudian kategori yang mengisi kemerdekaan di suatu negara maupun di suatu kewilayahan individualnya seperti itu. Oke, kemerdekaan harus tetap berlanjut hingga dia mencapai titik 100%. Iya, titik 100% itu yang dikatakan tanpa langkah. Tapi ini Mbak, apa namanya? Jangan pernah ini ya. Jadi jangan pernah, menurut saya tidak jangan pernah mempertanyakan nasionalisme terhadap masyarakat gitu. Nah, betul itu konkret. Zaman dulu itu nenek saya gitu ya. Itu pernah cerita ke saya, katanya ketika dia mau bangun satu rumah itu pasti ada bendera merah putih. Nah itu dalam kondisi pas masih dijajah gitu ya. Karena dia cinta terhadap bangsa Indonesia, dia tetap mau mendirikan rumah tapi tetap melihat bendera merah putih. Jadi nanti si Belandanya ini nggak tahu, tahunya setiap rumah nanti melihat bendera putihnya di atas genteng gitu. Filosofi seperti itu. Jadi masyarakat ya pasti cinta, meskipun ya tadi ya banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terhadap rakyat, tapi sekali lagi jangan tanyakan kecintaan Indonesia terhadap masyarakat. Lah soal bahwa Indonesia ini tangguh, Indonesia kuat ini ya berhak terhadap masyarakatnya begitu. Mereka berdikari, berdaya mandiri begitu, tidak kemudian hanya cuma pasrah terhadap pemimpin yang hari ini, tapi mereka ya mengupayakan atas kemudian daulatnya sendiri, kebebasannya sendiri untuk menjaga kemerdekaan, menjaga kemudian kebutuhannya tanpa kemudian ketergantungan terhadap siapapun. Balik lagi bahwa merdeka itu ya kita bebas dalam hal apapun, yang penting itu tidak kemudian melanggar dari norma-norma yang tadi awal saya sampaikan begitu. Oke, jangan tanyakan rasa nasionalis dari masyarakat, dari rakyat sendiri gitu ya, Mas. Itu kan sempat ada isu soal kemudian kabur aja dulu begitu. Itu yang kalau bicara soal merdeka luas maknanya untuk kita bedah gitu. Kalau tidak kemudian hanya sebatas soal terlepas dari penjajahan begitu. Karena konteks dijajah itu kan ada 3 poin, barangkali dari 3 poin itu kita masih merasakan hari itu. Kan begitu, bahwa 3 poin ini kan soal imperialisme yang kemudian dengan terang-terangan hadir di suatu negara untuk kemudian merampas ataupun meraup keuntungan sebanyak-banyaknya kaitan sumber daya. Yang kedua itu soal kemudian kehadirannya Belanda ke Indonesia yang kemudian dengan sistem monopoli, kehadiran VOC-nya, terus kemudian ada semi monopolinya begitu. Barangkali hal-hal seperti itu yang kemudian masih kita rasakan hari ini, bahwa bicara soal KPU ini kan ya balik lagi mengawal partisipasi pemilihan begitu. Maka dalam konteks memilih pemimpin bahwa yang perlu kita nilai pertama itu ya soal jiwa kepemimpinannya dulu, soal kemudian keberaniannya, kebijaksanaannya begitu, wibawanya, keberaniannya seperti itu. Maka dalam konteks itu saya harap semoga pemimpin-pemimpin kita, karena hari ini itu era baru kepemimpinan, baik dari presiden sampai kemudian di bawah, semoga pemimpin-pemimpin kita tetap memiliki kedaulatan terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya, bukan berdaulat kepada kapitalisme. Oke Mas, makasih nih udah ngasih statement mungkin ya dari masing-masing pihak. Kita masuk ke ini, aku penasaran ya Mas, saya penasaran terkait kolaborasi antara HMI dan PNI. Kan organisasi yang diampu oleh mas-mas sekalian kan mesti ada ya perbedaan pemikiran nih. Ada nggak sih rencana atau memang sudah ada gitu kolaborasi atau kerjasama yang kalian lakukan mungkin Mas? Ya, kalau bicara soal kerjasama ini kan dia terjalin sudah lama begitu. Tapi untuk tadi yang disampaikan Ketua Gus Dur bahwa per hari ini yang sudah kemarin kita lakukan rapat koordinasi dengan teman-teman Cipayung itu ya ada ruang untuk kemudian mengisi bulan kemerdekaan ini dengan mengadakan beberapa rangkaian tadi soal ada puisi, orasi, terus kemudian ada teater dan lain-lain ini yang kemudian kita walaupun berangkat dari rumah yang beda begitu, tapi kita ya balik lagi
keislaman dan keindonesiaannya jangan disingkirkan gitu. Kalau PMI sama HMI itu cocok gitu, Islam dan Indonesiaan. Dua komitmen itu kan. Karena dalam kita itu di PMI, organisasi kita itu ada NDP, nilai dasar pergerakan. Jadi kerangka berpikir dan bergerak ketika kemudian sebagai kader PMI, sebagai warga pergerakan itu sebelum bergerak itu ya harus memegang penuh terhadap NDP itu, sublimasi dari nilai keislaman dan keindonesiaan. Mungkin Mas Roman mau nambahin ada kerjasama relasi? Kalau kolaborasi tadi ya memang sudah lama. Jadi bukan hanya dengan PMI tapi dengan teman-teman BEM, teman-teman Cipayung, teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Nah, tadi rencana kita nanti akan mengadakan festival kemerdekaan Cipayung, kemudian akan mengadakan ini juga seminar kebangsaan. Nanti bekerjasama dengan Kesbangpol, kemudian sama Polres Tegal gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah terjalin lama meskipun tadi ideologi kita berbeda dalam organisasi tapi kita satu atap Indonesia gitu. Berarti jangan tanyakan kerjasama di antara HMI dan PMI ya. Karena balik lagi kan seperti itu bahwa kalau bicara konteks Indonesia itu kan selain kemudian beragam budaya, bahasa, terus kemudian dan lainnya, bahwa konteks kita itu kan ya memiliki bendera masing-masing, semisal dalam konteks bendera organisasi. Tapi kan di atas bendera organisasi kita ada merah putih. Maka dengan kemudian ramainya hari ini bendera One Piece, saya kira nggak kemudian agak didekat ya. Jangan kemudian dimaknai bahwa ini mengancam sebuah negara ini itu ya. Balik lagi yang disampaikan Bapak panutan kita Gus Dur juga kan seperti itu ya. Bahwa di Papua juga pernah ada pengibaran bendera juga kan, yang penting jangan lebih tinggi dari merah putih ya. Gitu aja kok repot. Gitu aja yang harus kita fokuskan hari ini ya, yaitu soal kemudian misal Bapak Presiden Prabowo hari ini fokus dengan kemudian swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Balik lagi bahwa era hari ini kan soal teknologi digital itu sangat berkembang. Bicara soal bahwa dulu itu kan ketika kita butuh pengetahuan, butuh informasi, kita cukup searching lewat Google. Tapi hari ini, era hari ini bahwa di atas Google itu sudah ada AI begitu, yang lebih cerdas. Maka untuk era ke depan itu, ruang-ruang manusia sendiri yang kemudian tidak tergantikan oleh AI itu ya dari peternakan, pertanian, perikanan. Lah itu bahwa kita sebagai mahasiswa juga jangan kemudian acuh tak acuh terhadap kemudian cangkul-mencangkul, membajak sawah. Bahwa era hari ini ketahanan pangan juga sangat perlu kita tetap junjung marxisme gitu ya. Berarti pada intinya tetap junjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, walaupun berbeda tapi tetap satu jua di bawah naungan merah putih gitu ya Mas ya. Setuju ya, sepakat ya Mas. Untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, boleh nggak ya kasih pesan buat jakwir pemilih yang ada di rumah lagi nonton kita ini terkait pemaknaan merdeka bagi generasi saat ini? Mungkin boleh dari Mas Rohman dulu. Oke, ini kemarin baru saya nulis opini di Radar Tegal gitu ya. Ini juga sampaikan sama teman-teman pemilih gitu ya. Monggo. Jadi meskipun kita dibuat kecewa gitu ya, kita dibuat marah, kemudian kita dibuat berulang kali putus harapan terhadap pemerintah, tapi tetap jangan pernah lelah mencintai Indonesia begitu. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kalau dari Mas Awin sendiri mungkin nih gimana? Kalau pesannya untuk jakwir apa tadi? Jakwir pemilih. Jakwir pemilih begitu tadi, bahwa kondisi hari ini seperti apapun jangan kemudian menjadikan kita pesimis sebagai warga negara terhadap nasionalisme kita juga, bahwa kita juga balik lagi bahwa Tuhan itu yang mempersatukan kepada manusia, membebaskan dan bahkan bebas terhadap kedaulatannya sendiri begitu. Artinya ya kita harus berdaya begitu, berdaya secara ekonomi, berdaya secara pengetahuan, berdaya secara pendidikan maupun berdaya dalam lingkup hal-hal yang lainnya, bahwa kontribusi konkret yang kita lakukan hari ini berbasis pada muatan pembangunan yang berkelanjutan begitu. Berarti kita harus merdeka berdiri di kaki sendiri. Terima kasih buat Mas Rohman dan juga Mas Awin. Siapa tahu kita kedepannya bisa ada kerjasama lainnya kan ya, bisa tuh kan. Makasih udah mau dateng, udah mau ngobrol, mau sharing ke teman-teman Jakwir Pemilih. Dan makasih juga buat Jakwir Pemilih yang lagi nonton kita, dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa tonton episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Jakwir Pemilih.